Influenza quadrivalen. Vaxigrip tetra. Vaxigrip tetra, vaksin influenza quadrivalen. Vaxigrip tetra mengandung bahan aktif vaksin dari 4 jenis virus influenza yang telah dimatikan, beserta komponen tambahannya yang merupakan positive material, yang artinya bahan tersebut telah dinyatakan halal tanpa perlu penilaian lebih lanjut sesuai dengan syarat keputusan LP POM MUI. Produk terbaru kami yang diproduksi di Prancis, baik bahan aktif maupun produk jadinya, menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya yang tinggi sesuai dengan persyaratan GMP serta standar WHO dan European Pharmacopoeia. Proses produksi Vaxigrip tetra diawali dengan penyiapan inokulum terhadap telur ayam untuk memastikan telur ayam yang akan digunakan memenuhi persyaratan untuk mengembangkan virus. Dilanjutkan dengan proses inokulasi di mana virus yang telah disiapkan yang ketelurusan awalnya berasal dari WHO Collaborative Center disuntikan ke dalam telur ayam tersebut setelah diencerkan dengan larutan dapar yang mengandung neomycin sulfat. Virus yang telah diinokulasi kemudian diinkubasi pada suhu yang sesuai agar berkembang dalam embrio telur. Setelah mencapai masa inkubasi, dilakukan pengambilan dan penyaringan cairan allantois dari dalam telur untuk kemudian diencerkan dengan larutan dapar sitrat dan diklarifikasi serta dibuat terkonsentrasi dengan ultrafiltrasi. Proses berlanjut dengan pemurnian beberapa tahap melalui isopiknik ultracentrifugation dan filtrasi. Larutan virus yang telah murni kemudian diberikan perlakuan khusus dan ditambahkan oktosinol 9 untuk memisahkannya dari komponen lain seperti protein. Setelah itu, larutan virus diinaktivasi untuk mematikan kemampuannya dalam menginfeksi dengan larutan formaldehyde. Lalu kemudian dilakukan sterilisasi dengan metode filtrasi 0.22 mikrometer. Masing-masing virus yang telah disterilisasi lalu ditempatkan dan disimpan dalam kontainer khusus pada suhu 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius. Akhirnya, keempat virus monovalen tersebut bersama komponen lainnya dicampurkan dan disterilisasi kembali untuk kemudian dilakukan pengisian pada siring. Vaxigrip tetra telah mendapatkan izin edar di lebih dari 90 negara, termasuk negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Malaysia, Pakistan, dan lain-lain termasuk Indonesia. Vaxigrip tetra, vaksin influenza quadrivalen. Vaxigrip tetra mengandung bahan aktif vaksin dari 4 jenis virus influenza yang telah dimatikan, beserta komponen tambahannya yang merupakan positive material, yang artinya bahan tersebut telah dinyatakan halal tanpa perlu penilaian lebih lanjut sesuai dengan syarat keputusan LP POM MUI. Produk terbaru kami yang diproduksi di Prancis, baik bahan aktif maupun produk jadinya, menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya yang tinggi sesuai dengan persyaratan GMP serta standar WHO dan European Pharmacopoeia. Proses produksi Vaxigrip tetra diawali dengan penyiapan inokulum terhadap telur ayam untuk memastikan telur ayam yang akan digunakan memenuhi persyaratan untuk mengembangkan virus. Dilanjutkan dengan proses inokulasi di mana virus yang telah disiapkan yang ketelurusan awalnya berasal dari WHO Collaborative Center disuntikan ke dalam telur ayam tersebut setelah diencerkan dengan larutan dapar yang mengandung neomycin sulfat. Virus yang telah diinokulasi kemudian diinkubasi pada suhu yang sesuai agar berkembang dalam embrio telur. Setelah mencapai masa inkubasi, dilakukan pengambilan dan penyaringan cairan allantois dari dalam telur untuk kemudian diencerkan dengan larutan dapar sitrat dan diklarifikasi serta dibuat terkonsentrasi dengan ultrafiltrasi. Proses berlanjut dengan pemurnian beberapa tahap melalui isopiknik ultracentrifugation dan filtrasi. Larutan virus yang telah murni kemudian diberikan perlakuan khusus dan ditambahkan oktosinol 9 untuk memisahkannya dari komponen lain seperti protein.
Setelah itu, larutan virus diinaktivasi untuk mematikan kemampuannya dalam menginfeksi dengan larutan formaldehyda. Lalu kemudian dilakukan sterilisasi dengan metode filtrasi 0.22 mikrometer. Masing-masing virus yang telah disterilisasi lalu ditempatkan dan disimpan dalam kontainer khusus pada suhu 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius. Akhirnya, keempat virus monovalen tersebut bersama komponen lainnya dicampurkan dan disterilisasi kembali untuk kemudian dilakukan pengisian pada siring. Vaxigrip Tetra telah mendapatkan izin edar di lebih dari 90 negara, termasuk negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Malaysia, Pakistan, dan lain-lain termasuk Indonesia. Vaxigrip Tetra, vaksin influenza kuadrivalen. Vaxigrip Tetra mengandung bahan aktif vaksin dari 4 jenis virus influenza yang telah dimatikan, beserta komponen tambahannya
yang merupakan positive material, yang artinya bahan tersebut telah dinyatakan halal tanpa perlu penilaian lebih lanjut sesuai dengan syarat keputusan LP POM MUI. Produk terbaru kami yang diproduksi di Prancis, baik bahan aktif maupun produk jadinya, menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya yang tinggi sesuai dengan persyaratan GMP serta standar WHO dan European Pharmacopoeia. Proses produksi Vaxigrip Tetra diawali dengan penyiapan inokulum terhadap telur ayam untuk memastikan telur ayam yang akan digunakan memenuhi persyaratan untuk mengembangkan virus. Dilanjutkan dengan proses inokulasi di mana virus yang telah disiapkan yang ketelurusan awalnya berasal dari WHO Collaborative Center disuntikan ke dalam telur ayam tersebut setelah diencerkan dengan larutan dapar yang mengandung neomycin sulfat. Virus yang telah diinokulasi kemudian diinkubasi pada suhu yang sesuai agar berkembang dalam embrio telur. Setelah mencapai masa inkubasi, dilakukan pengambilan dan penyaringan cairan allantois dari dalam telur untuk kemudian diencerkan dengan larutan dapar sitrat dan diklarifikasi serta dibuat terkonsentrasi dengan ultrafiltrasi. Proses berlanjut dengan pemurnian beberapa tahap melalui isopicnic ultracentrifugation dan filtrasi. Larutan virus yang telah murni kemudian diberikan perlakuan khusus dan ditambahkan oktosinol 9 untuk memisahkannya dari komponen lain seperti protein. Setelah itu, larutan virus diinaktivasi untuk mematikan kemampuannya dalam menginfeksi dengan larutan formaldehyda. Lalu kemudian dilakukan sterilisasi dengan metode filtrasi 0.22 mikrometer. Masing-masing virus yang telah disterilisasi lalu ditempatkan dan disimpan dalam kontainer khusus pada suhu 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius. Akhirnya, keempat virus monovalen tersebut bersama komponen lainnya dicampurkan dan disterilisasi kembali untuk kemudian dilakukan pengisian pada siring. Vaxigrip Tetra telah mendapatkan izin edar di lebih dari 90 negara, termasuk negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Malaysia, Pakistan, dan lain-lain termasuk Indonesia. Vaxigrip Tetra, vaksin influenza quadrivalen. Vaxigrip Tetra mengandung bahan aktif vaksin dari 4 jenis virus influenza yang telah dimatikan, beserta komponen tambahannya yang merupakan positive material, yang artinya bahan tersebut telah dinyatakan halal tanpa perlu penilaian lebih lanjut sesuai dengan syarat keputusan LP POM MUI. Produk terbaru kami yang diproduksi di Prancis, baik bahan aktif maupun produk jadinya, menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya yang tinggi sesuai dengan persyaratan GMP serta standar WHO dan European Pharmacopoeia. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk pagi hari ini dalam acara webinar yang disponsor oleh Sanofi dan Fullerton. Terima kasih kami ucapkan kepada Sanofi yang nanti akan diwakilin oleh Dr. Stephen untuk presentasinya. Kemudian terima kasih juga kepada Profesor Dr. Iris yang telah menyempatkan
dan menyediakan waktunya untuk hadiri acara webinar pagi hari ini. Dan nanti untuk acara webinar pagi hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Hindianti Nuriyah, dokter spesialis kedokteran okupasi yang saat ini sebagai company dokter untuk Fulton Health Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu pagi hari ini, saya berikan kepada Dr. Hindi untuk memandu acara webinar pagi hari ini. Silakan Dok. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, subspesialis alergi dan imunologi sudah hadir bersama kami, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara kita hari ini. Baik, flurona merupakan istilah baru yang merujuk pada kondisi yang terjadi saat ini. Seseorang mengalami flu dan COVID pada saat waktu yang bersamaan. Para dokter sekalian dan hadirin sekalian, mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, subspesialis imunologi alergi. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk CV beliau. Jadi beliau menempuh pendidikan sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1983. Kemudian beliau menempuh pendidikan dokter spesialis penyakit dalam pada Universitas Indonesia pada tahun 1994, dan beliau sebagai konsultan alergi imunologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2000, dan beliau menempuh PhD di IPB Bogor yaitu pada tahun 2009, dan beliau menyelesaikan gelar profesornya di Universitas Indonesia pada 2019 kemarin. Jadi sudah lengkap, memang sudah pas narasumber kita pagi ini. Kemudian lanjut, beliau saat ini juga aktif di Rumah Sakit RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari tahun 98 sampai dengan saat ini. Jadi kalau dokter sekalian, kalau misalnya mau berkunjung, boleh nanti ke RSCM ya Prof ya. Oke, nah beliau juga aktif sebagai anggota dewan dari PBID, kemudian juga sebagai bendahara dari PP PABDI, juga sebagai ketua dari PP Peralmuni, dan beliau juga sebagai anggota dewan dari Asia Pacific Association of Allergy, Asthma, and Clinical Immunology. Jadi memang beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia alergi dan imunologi. Jadi memang sudah pas sekali kita hari ini kita akan belajar dan akan lebih banyak tahu lagi terkait dengan vaksinasi maupun terkait dengan imunologi. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Prof. Iris, saya persilakan Prof. Apakah sudah siap Prof hari ini? Ya, ya, baik. Pagi Prof. Pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang mengenai flurona. Sebetulnya apa sih yang disebut flurona itu ya? Jadi burden, consequences, and prevention. Nah, ini adalah timeline daripada perjalanan pandemik. Kalau kita lihat pandemic flu itu di awal dimulai pada tahun 2019-18 ya, dengan sakit Spanyol. Ada yang berisik ya? Apa itu yang berisik ya?
Nah, itu flu Spanyol ya 1918, kemudian dilanjut dengan 1957 Asian flu ya, influenza. Ini semuanya pandemik influenza ya 2019, 2009 ya, 1968 dan sekarang yang ada adalah setelah influenza menjadi endemik, sekarang kita menghadapi pandemik daripada virus COVID-19. Ya, apa sih yang dimaksud florona sebetulnya? Nah, kita banyak belajar tentang perjalanan bagaimana COVID-19 ya, perjalanannya. Nah, ini virus influenza dan COVID-19 kalau kita lihat comparison-nya ya, berbeda. Sama-sama virus jenis RNA. Jenis virus RNA mempunyai khasnya yaitu cepat sekali bermutasi. Ya, jadi virus RNA sangat cepat bermutasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa influenza itu dia multiple subtype ya. Tapi kalau SARS-CoV dia multiple varian. Jadi mutasinya lebih cepat dan lebih banyak lagi. Ya, tapi sama-sama virus RNA. Ya, inkubasinya influenza cepat 1 sampai 4 hari, dengan SARS-CoV-2 itu 2 sampai 14 hari. Nah, treatmentnya sebenarnya kita lihat ada berbeda. Sama-sama dikasih antivirus, sama-sama supportive care ya, dan keduanya juga ada pencegahannya saat ini. Tapi influenza pencegahan seasonal flu vaccine sudah lama dikembangkan. Nah, kalau kita lihat di sini alergi, common cold, flu, and COVID-19 ya. Kita lihat di sini simptomnya banyak sekali, mirip-mirip ya. Yang alergi itu mirip juga, semuanya itu ada pilek-pilek ya. Yang common cold atau selesma kita sebut flu biasa ya, tapi flu di sini yang dimaksud influenza dan COVID-19 ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan ya. Tetapi mirip ya, mirip. Nah, apa yang disebut flurona sebetulnya? Flurona adalah suatu keadaan koinsiden ya, yang bersamaan di mana keduanya dapat terjadi bersamaan pada salah satu orang ya. Kalau dia juga kena COVID-19 tapi dia juga terinfeksi dengan influenza. Jadi influenza jadi lebih berat ya, flu COVID-19-nya juga lebih berat. Jadi flurona is not new COVID-19 and flu co-infection ya. Tetapi itu kondisi ya, kondisi keadaan ya, keadaan di mana orang itu COVID-19 dan dia bisa terjadi koinfeksi daripada influenza. Nah, ini koinfeksi daripada COVID-19 itu banyak sekali. Ya, tidak hanya pada influenza, tapi koinfeksi terjadi berbagai macam virus di sini, co-infected virus, co-infected bakteria, co-infected fungi atau jamur ya, dan kemudian penyakit-penyakit lain yang menyertainya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini segala macam itu bisa menjadi kejadian bersama-sama pada COVID-19. Nah, ini virus koinfeksi pada COVID-19. Nah, kalau kita lihat di sini koinfeksinya ya, ini adalah pada SARS-CoV-2. Ya, dia masuk ke dalam tubuh kita melalui pernapasan, ya sama-sama pernapasan. Ya, dengan influenza itu juga melalui pernapasan. Ya, banyak juga penyakit-penyakit infeksi pernapasan lainnya, bakteri maupun virus ya. Jadi semuanya itu tergantung juga imun sistem kita. Ya, bagaimana imun sistem kita yang ada karena semuanya mengaktifasi berbagai macam sitokin. Ya, sehingga kalau pada COVID-19 bisa terjadi badai sitokin karena tidak terkoordinasi. Ya, sistem imun kita menjadi tidak baik, jadi semua sel-sel imun sistem mengeluarkan berbagai macam sitokin inflamasi sehingga terjadi badai sitokin. Nah, hal itu yang tidak diharapkan. Nah, ini kalau kita lihat di sini interrelationship-nya ya antara COVID-19 dengan penyakit respiratori yang lain ya, bisa jamur, bisa bakteri ya, bisa archaea, bisa virus ya. Ini bisa semuanya masuk pada kondisi daya tahan yang lemah. Nah, pada saat SARS-CoV-2 ada di dalam tubuh kita, itu kondisi tubuh kita memang terjadi perubahan daripada mikrobiom di paru-paru maupun di usus. Mikrobiom adalah suatu keadaan bakteri-bakteri baik yang ada dalam suasana di paru maupun di usus ya, yang kita sebut lung microbiome dan gut microbiome. Nah, itu sangat menentukan untuk imun sistem kita. Ya, kalau ada dysbiosis, tentu imun sistem kita menjadi lebih buruk dan infeksi apapun bisa masuk, tidak hanya infeksi influenza. Nah, ini kalau koinfeksi COVID-19 dan influenza, kalau kita lihat prevalensi daripada influenza, infeksi 0,8% pada pasien yang memang sudah terkonfirmasi COVID-19. Dan frekuensi daripada influenza
koinfeksi yaitu di antara pasien COVID-19 itu di Asia itu 4,5%, sedangkan di Amerika 0,4%. Nah, kalau kita lihat di sini di systematic review dari literatur ya, bahwa ternyata koinfeksi itu banyak sekali ya. Jadi cukup banyak SARS-CoV-2 infeksi, ada yang dilaporkan bahwa koinfeksi dengan bakterial saja 7%, sedangkan koinfeksi dengan virus apapun itu bisa terjadi 3% termasuk influenza. Tetapi daripada virus semuanya yang tertinggi adalah influenza sebagai koinfeksi daripada penyakit COVID-19. Karena itu kalau di luar negeri dari WHO itu influenza itu merupakan satu yang vaksinasi merupakan salah satu pencegahan untuk penyakit influenza. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa pada influenza season itu memang setiap tahunnya di Amerika itu biasanya pada musim dingin. Nah, pada awal musim dingin mereka sudah dilakukan atau sebelumnya sudah dilakukan vaksinasi influenza. Dan itu merupakan suatu hal yang rutin ya dilakukan di negara udara dingin. Nah, ini kalau kita lihat ini koinfeksinya ini influenza B, influenza A ya, dan ini virus-virus yang lain ya bisa sekaligus dalam satu orang terkena ya. Dan ini menghasilkan kondisi yang lebih berat penyakitnya. Nah, ini flu COVID-19 atau keduanya. Ya, kita tidak mengharapkan terjadi keduanya. Ya, ini influenza A, influenza B, ya ada yang lain. Tapi yang paling banyak memang influenza A dan influenza B ya sebagai penyerta. Ini pneumonia, penyakit paru-paru yang lain ya. Jadi semuanya bisa saja terjadi secara koinfeksi bersamaan. Nah, ini kalau high prevalence ya daripada SARS-CoV-2 dan influenza A, kita lihat di sini di Iran ada satu penelitian kematian karena koinfeksi. Ini juga banyak ya karena koinfeksi influenza A dan influenza B. Itu yang paling banyak angkanya yang menimbulkan kematian. Jadi bahayanya COVID-19 dengan koinfeksi itu adalah meningkatkan mortality rate-nya ya, yang merupakan single infection ya. Daripada dibandingkan hanya satu infeksi. Ya, jadi kalau lebih dari satu infeksi tentu akan lebih angka rate mortality-nya akan lebih meningkat ya. Angka perawatan di rumah sakit juga akan meningkat. Itu sudah pastinya karena ada dua penyakit yang berbahaya terjadi pada satu orang. Nah, ini immunological pathological mirip ya, SARS-CoV-2 dengan influenza, ya keduanya menyerang saluran napas, paru-paru ya, keduanya mirip ya. Hanya bedanya kalau pada COVID-19 ya, SARS-CoV-2 itu bisa terjadi cytokine storm, yaitu yang saya katakan tadi, di mana tidak ada koordinasi dari pada imun sistem, semua sel-sel imun sistem mengeluarkan berbagai macam sitokin, sehingga terjadi badai sitokin yang akan dapat mematikan seseorang bila mana tidak tertangani dengan baik. Nah, koinfeksi pada influenza A itu juga meningkatkan ya SARS-CoV-2 infeksi. Jadi saling ini ya. Nah, orang yang SARS-CoV-2 terkena influenza itu akan lebih memperberat ya. Jadi keduanya itu akan diperberat bila mana tidak ada pencegahan, terutama influenza. Minimal kalau dia sudah divaksinasi influenza, dia akan lebih ringan dibandingkan kalau dia tidak divaksinasi influenza sama sekali. Nah, flu-like but not alike ya. Mirip tapi sebenarnya berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu berbeda sama sekali ya. Flu, influenza dengan COVID-19. Ya, itu dua penyakit yang berbeda tapi sama-sama virus RNA, sama-sama virus yang bermutasi. Ya, tetapi dua-duanya dapat menyebabkan kematian. Buktinya sebelum dari COVID-19, sebelumnya ada pandemi flu. Dan kita lihat lagi di sini influenza koinfeksi berhubungan dengan severity dan mortality daripada COVID-19. Pasien COVID-19 ya, kalau kita lihat dari nasopharyngeal samples ya, dari 48 pasien COVID-19 29% yang dirawat di ICU dan 1% yang non ICU ya, ternyata 24 respiratory patogennya itu memakai PCR ya. Jadi PCR itu memang merupakan salah satu yang penting ya untuk melihat infeksi daripada satu virus, dan itu juga kalau kita mau lihat jenisnya itu bisa di sequencing. Nah, itu kalau kita lihat di sini bahwa kematian yang tertinggi ternyata yang koinfeksi daripada influenza ya dengan COVID-19 keduanya. Nah, sekarang bagaimana preventionnya? Vaksinasi adalah the best way ya to protect oneself against both flu and COVID-19. Ini kok ada coretan ya. Nah, wearing a mask itu juga penting ya, social distancing, hand washing ya itu penting sekali ya, yang untuk meminimize daripada virusnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini flu-like symptoms ya,
itu mirip ya, tetapi ada yang kita bilang mirip tetapi berbeda ya, tapi tetap ada pencegahan ya, pencegahan yaitu kita harus melakukan rekomendasi daripada WHO yaitu vaksinasi influenza. Nah, ini rekomendasi ya selama pandemi COVID-19 bahwa dari WHO itu menyatakan bahwa karena banyak sekali influenza yang terjadi dan itu merupakan high risk ya sebagai koinfeksi daripada COVID-19 dan akan memperberat penyakit COVID-19 sehingga dia anjurkan untuk dilakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu akan mengurangi angka absen daripada health workers ya dan juga provider-provider yang lain ya. Jadi itu sangat dianjurkan ya, dan kita lihat manfaatnya itu akan mengurangi angka absen daripada pekerja-pekerja tersebut. Nah, ini dari WHO ya menganjurkan bahwa rekomendasinya terhadap vaksinasi influenza untuk highest priority healthcare workers, older adults ya, dan juga ini pregnant woman ya, kemudian individu yang punya penyakit kronik ya, dan children 6 sampai 59 tahun. Nah, vaksinasi influenza kita tahu bahwa itu vaksinasi tahunan. Kekebalan daripada imunisasi vaksin influenza itu bertahan hingga 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena setiap tahun virusnya itu berubah, bermutasi. Sehingga WHO akan memberi pengumuman kepada semua farmasi seluruh dunia untuk membuat vaksin yang sama tergantung dari virus yang akan beredar tahun depannya. Nah, vaksin influenza harus diberikan sekali setiap tahun untuk memberikan perlindungan terhadap influenza yang optimal. Nah, kalau kita lihat di sini vaksin influenza quadrivalent memberikan perlindungan yang lebih luas ya. Ya, dia ada 4 strain ya, yang A ada 2 strain, yang B ada 2 juga. Ya, yang B namanya Yamagata, yang satu namanya Victoria. Ya, jadi Yamagata dan Victoria ini tadinya hanya 3 strain. Ya, yang A tetap 2, itu kombinasi dari H dan N, tapi yang B itu hanya 1, Yamagata atau Victoria, yang kita sebut trivalent. Tetapi karena sekarang Yamagata dan Victoria sudah beredar di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, karena dipikirkan yang terbaik adalah memberikan vaksin influenza yang quadrivalent, yang memberikan perlindungan yang luas terhadap 4 strain yang sudah beredar di seluruh dunia maupun di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini rekomendasi ya, rekomendasi imunisasi dewasa tahun 2021 ini yang terbaru ya, yang lain yang sebelumnya juga sama untuk influenza ya, dimulai pada usia 19 tahun ke atas ya, yang quadrivalent atau trivalent tergantung ketersediaannya di tiap-tiap daerah. Tapi di Indonesia kita ada dua-duanya, yang trivalent masih ada, tapi yang quadrivalent sudah ada. Ya, jadi kalau memang kita bisa mendapatkan yang quadrivalent, lebih baik kita memilih yang quadrivalent karena bisa melengkapi semua strain yang sudah beredar di seluruh dunia maupun di Indonesia. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk dewasa 19 tahun ke atas, karena pada anak-anak dimulai 0 sampai 18 tahun ke suatu ketetapan dari WHO, dan dewasa kita mulai 19 tahun ke atas. Ya, oleh karena itu rekomendasi untuk dewasa mulai 19 tahun seterusnya sampai umur berapapun. Tapi kalau dari anak-anak sebetulnya dari 6 bulan pun sudah dianjurkan bisa dilakukan vaksinasi influenza. Dan ibu hamil pun sekarang dari WHO sudah diperbolehkan untuk vaksinasi influenza trimester berapapun. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa vaksinasi influenza itu sangat amat penting. Nah, sebagai summary adalah koinfeksi daripada influenza dan COVID-19 ini sangat berhubungan ya dengan penyakit berat ya, severe outcome ya, dan juga risiko daripada kematian. Nah, ini sangat penting sekali kita perhatikan ya. Oleh karena itu, apa yang kita bisa lakukan saat ini adalah pencegahan terhadap influenza dengan cara vaksinasi. Itu adalah the best way ya untuk proteksi, dan juga COVID-19 sudah ada vaksinnya saat ini. Ya, jadi keduanya saat ini sudah ada vaksinnya. Ya, tetapi kalau ditanya yang mana, dua-duanya penting ya. Nah, sebagai annual routine influenza vaccination yang direkomendasikan untuk orang-orang yang usianya di 6 bulan ya, sampai 6 bulan ke atas. Bahkan priority itu terhadap yang high risk ya, terutama yang ada penyakit-penyakit khusus ya, penyakit khusus, ibu hamil ya, dan yang usia lansia tentunya, karena daya tahannya dianggap lebih rendah dibandingkan orang yang normal. Karena itu priority ini perlu diperhatikan.
Ya, quadrivalent itu merupakan salah satu pilihan untuk melindungi influenza. Ya, karena itu sebaiknya untuk saat ini memang dihimbau rekomendasi untuk seluruh siapapun vaksinasi influenza yang quadrivalent. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Iris, pemaparannya tadi sudah jelas ya Prof ya. Jadi Prof, untuk peserta kita pada hari ini itu campuran Prof. Jadi memang ada kalangan dari medis dan ada juga kalangan dari awam Prof gitu. Tapi tadi sudah bisa mencakup semuanya sih Prof tadi penjelasannya ya. Untuk para hadirin sekalian ditahan dulu pertanyaannya biar semakin penasaran nih Prof. Jadi kita tunggu pemaparan dari Sanofi terkait dengan jenis platform vaksin influenza untuk pencegahan flurona, keunggulannya serta informasi lain seputar dengan vaksin yang akan dibawakan oleh Dr. Stefanus Nawawi. Silakan Dok. Baik, terima kasih Dokter ini sebagai moderator. Saya langsung share screen untuk menghemat waktu. Sudah nampak teman-teman? Sudah Dok. Sudah, jadi topik yang ingin disampaikan diberikan kepada saya pada hari ini adalah mengenai influenza vaksin, khususnya quadrivalent influenza vaksin. Perkembangannya bagaimana, kenapa perjalanannya sampai sekarang menjadi quadrivalent. Saya akan menyampaikan secara singkat, mengingat waktu. Baik teman-teman, ini ada outline yang ingin saya sampaikan. Topik besarnya yang pertama adalah influenza vaksin platform, overview, dan juga nanti saya akan membahas lebih dalam mengenai split dan subunit. Platform lain tidak akan kita bahas hari ini, karena mungkin waktunya tidak akan cukup. Kemudian sedikit mengenai pemaparan benefit dari quadrivalent influenza vaksin untuk high risk population. Baik teman-teman, kita ketahui bahwa pandemik influenza terjadi di tahun 1918, di mana pada saat itu diperkirakan 500 juta orang terkena influenza, kemudian data-data menunjukkan sekitar 100 juta orang. Ada data yang menunjukkan 50 juta orang meninggal. Yang penting diketahui pada pandemik ini adalah vaksin ditemukan atau dipasarkan di tahun 1933, itu monovalent vaksin. Jadi 15 tahun setelah pandemik. Nah, kita sekarang ini bersyukur bahwa dalam satu tahun pandemik COVID sudah ada vaksinnya. Nah, perjalanan vaksin influenza dimulai dari tahun 1933 ini dengan monovalent, kemudian perkembangannya sesuai dengan distribusi virus influenza yang beredar. Ditemukan B, kemudian jadi bivalent di tahun 40, terus berjalan hingga tahun 70-an ditemukan 3 virus influenza yang beredar sehingga menjadi trivalent, hingga tahun sampai sekarang masih ada yang trivalent. Sejak tahun 2002 diketahui bahwa lineage atau turunan virus influenza B dua-duanya beredar, yaitu Victoria dan Yamagata. Pertama diamati 10 tahun, apakah ini hanya koinsiden? Ternyata bahwa sepanjang 10 tahun 2002 sampai 2012 lineage dari B, Yamagata dan Victoria terus beredar, sehingga di tahun 2013 WHO memutuskan bahwa perlu adanya switch dari trivalent menjadi quadrivalent untuk melengkapi pelindungan. Baik teman-teman, ini adalah klasifikasi dari vaksin influenza menurut WHO. Jadi dulu adanya wool virus, kemudian karena adanya reaktogenitas yang tinggi dikembangkan lain split virus, subunit maupun lain-lainnya. Kita akan lihat lebih detail lagi. Ini adalah platformnya. Jadi kita ketahui bahwa banyak platform virus vaksin influenza yang dikembangkan. Sejauh ini yang paling banyak kita gunakan adalah egg base. Egg base ini baik yang live attenuated masih ada di Amerika yang bentuk tetes hidung untuk trivalent. Kemudian yang wool inactivated, saya kira semua ditinggalkan. Sekarang yang masih banyak beredar adalah split dan subunit. Yang paling banyak digunakan adalah yang split. Subunit tidak banyak dibandingkan dengan split. Nah, di masa depan kita akan berlomba-lomba untuk pengembangan vaksin influenza dalam hal
teknologinya ya. Kita ketahui bahwa pengembangan dari egg-based vaksin influenza memerlukan waktu yang lama, sehingga perlu dikembangkan teknologi lain yang bisa mempercepat produksi vaksin dan juga safe serta efektif. Nanti di masa depan teman-teman akan melihat bahwa mRNA vaksin influenza mungkin juga kita harapkan adanya vaksin influenza yang universal ada di pasar. Baik, kita akan lanjut ke split dan subunit. Berbicara mengenai split dan subunit, banyak hal yang bisa kita ketahui di sini. Apakah perbedaannya dan apakah yang mana yang lebih baik, split atau subunit? Kita ketahui bahwa vaksin split lebih banyak digunakan di seluruh dunia. 5 hal yang ingin saya bahas untuk perbedaan dari platform ini, split dan subunit adalah pertama komposisinya, kemudian bagaimana perbedaan immunogenicity, efficacy, safety, dan bagaimana dosingnya. Baik teman-teman, ini adalah perbandingan komposisi dari split dan subunit. Kita ketahui bahwa split virion itu teman-teman bisa membayangkan pizza kalau kita potong dari tengah sampai ke pinggir ya. Jadi hampir semua antigen masuk di dalam split virion, sehingga kita mendapatkan surface antigen, kita mendapatkan internal antigen. Sedangkan subunit hanya bagian kulit luarnya saja dari virus influenza yang diambil, jadi hanya mengandung mungkin eksternal antigen. Sehingga kalau kita lihat perbedaan dari komposisinya adalah jumlah antigen dari split akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan subunit. Bagaimana dampaknya nanti akan kita lihat dari beberapa penelitian. Yang pertama, tadi sudah komposisi dan ini adalah immunogenicity. Saya ringkas saja beberapa poin. Dari jumlah antigen yang banyak dari split, ternyata dari penelitian-penelitian yang mencakup mulai dari anak-anak, saya mulai dari anak-anak dulu 6 sampai 35 bulan. Kita tidak banyak temukan penelitian pada subunit untuk anak-anak usia ini. Dari penelitian yang ada, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan imunogenitas. Ya, ini Kim meneliti dari populasi anak-anak di Korea. Ya, jadi ternyata bahwa teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ya, itu adalah perbandingan post split dan subunit. Ya. Kemudian juga yang unprime ini yang belum pernah divaksin. Jadi yang hijau ini adalah yang split dan yang biru adalah yang subunit. Kita melihat bahwa di semua jenis virus, imunitas yang terbentuk dari split jauh lebih tinggi. Ini sejalan dengan jumlah antigen yang banyak dari split. Sehingga respon dari tubuh kita juga membentuk sistem antibodi yang lebih banyak. Sehingga immunogenicity dari split subunit itu jauh lebih tinggi. Bagaimana dengan populasi yang lainnya? Ini kan anak-anak 6 sampai 35 tahun, 35 bulan, sorry. Ini adalah populasi yang jauh lebih luas, mulai dari yang ini adalah anak-anak sampai usia remaja, kemudian sampai dewasa, tapi kemudian dalam middle age dan juga elderly. Kita lihat ada perbedaan antara protection rate dari split dan subunit. Nampak bahwa protection rate yang ditunjukkan dengan tadi immunogenicity yang lebih tinggi dari split juga nampak di sini pada semua populasi umur, baik umur muda, umur usia middle age, dan juga usia lanjut. Kemudian kita lihat lagi bagaimana GMT lagi pada adult and elderly. Tadi pada anak-anak 6 sampai 35 bulan, ini pada adult and elderly, split dan subunit kita bisa melihat bahwa pada usia dewasa 18 sampai 60 tahun, ya split juga memberikan respon imun yang lebih tinggi dibandingkan dengan subunit. Pada usia lanjut memang ada perbedaan sesuai dengan imunisasi, tapi tetap perbedaannya adalah yang split jauh lebih kuat setelah kita post vaksinasi dengan vaksin split. Bagaimana efikasinya? Tentu saja kadang-kadang secara teoritis ada yang menyatakan bahwa imunitas tidak sejalan dengan efikasi, bisa saja efikasinya sama. Tapi ada beberapa perbedaan yang saya ingin sampaikan dari penelitian-penelitian yang ada. Yang pertama adalah ini untuk penelitian effectiveness dari split pada populasi usia tua ya atau lansia ya. Kalau kita lihat secara overall ada perbedaan efikasi dari split dibandingkan dengan pasien usia pada pasien usia lanjut ya. Kita melihat bahwa 77 pada split dan 44,3% pada subunit.
Jadi cukup perbedaan yang signifikan, ya sekitar 30-an% dari 840 subjek, cukup bermakna untuk penelitian ini. Kita ketahui bahwa populasi lansia memang ada imunosenescen, sehingga dengan hasil ini kita bisa melihat bahwa split virion memberikan efikasi yang atau effectiveness yang lebih tinggi pada usia lanjut. Kemudian bagaimana hal yang lain? Ini satu penelitian yang disampaikan di SMCMD ya, dari penelitian perbandingan antara split dengan subunit di tahun 2014-15. Yang diteliti ini adalah bagaimana kalau kita sebelumnya divaksin split, kemudian divaksin yang lainnya, atau kalau kita tetap menggunakan vaksin yang sama. Jadi kalau kita melihat bahwa di sini dengan pemberian vaksin yang sama, ya, kalau di sini ditunjukkan oleh preview split ya, itu akan memberikan efikasi yang atau preventive effect yang lebih tinggi. Jadi kalau kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada residual protection dari vaksinasi yang kita berikan dari yang terdahulu. Misalnya kita pernah memberikan split, kemudian kita ganti dengan subunit, maka itu akan terjadi penurunan proteksi. Tapi kalau kita berikan split dengan split, maka dari penelitian ini menunjukkan bahwa akan lebih stronger dan longer lasting protection. Mungkin karena ini adanya respon imun yang lebih lengkap pada split ya, dengan banyaknya antigen ya. Sehingga dari penelitian ini menganjurkan bahwa kalau kita sudah divaksin split, selanjutnya juga boosternya lebih baik dengan vaksin yang sama-sama split. Karena kalau kita ganti akan terjadi penurunan protection dari penelitian ini. Kemudian hal lain yang ingin disampaikan adalah safety, yang seringkali menjadi hal yang ditanyakan. Kalau banyak antigen berarti kemungkinan terjadinya reaktogenisitas akan lebih tinggi. Itu pertanyaan yang lumrah ya. Jadi kita bisa melihat dari beberapa penelitian, ini adalah penelitian pada anak-anak. Ya, jadi saya ambil mulai dari yang kecil 6-35 bulan. Kita bisa melihat bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara efek samping yang terjadi, baik lokal maupun sistemik, pada kelompok split maupun yang subunit. Dan juga pada kedua kelompok ini tidak ditemukan efek samping yang serius. Ini pada anak-anak 6-35 bulan. Kemudian bagaimana penelitian yang lebih luas? Ini adalah penelitian yang luas, yang mencakup 16.000 subjek. Ya, saya kira sampelnya sangat besar. Dan ini penelitian ini dilakukan di Italia, meneliti seluruh jenis vaksin yang beredar di Italia. Jadi lebih dari 7 jenis vaksin yang beredar di sini. Saya kira ada 9 jenis vaksin yang beredar di Italia, kemudian dibandingkan antara semua jenis vaksin yang beredar. Dari penelitian dari 16 ribuan sampel ini, disimpulkan bahwa secara umum semua jenis vaksin memberikan efek samping yang umumnya ringan ya, dan tidak berat ya. Dan yang paling kita lihat bahwa memang paling menonjol di sini adalah yang virus ya. Antara split dan subunit kita melihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari hal reaktorogenitas. Berarti bahwa teoritis split itu lebih banyak antigennya akan menimbulkan reaktogenitas lebih tinggi. Dari penelitian ini tidak terbukti bahwa jadi subunit maupun split itu akan menimbulkan efek samping yang tidak jauh berbeda. Jadi tidak berbeda secara statistik ya, reaktogenitas antara split dan subunit. Jadi dua hal penelitian ini pada anak-anak ya maupun pada yang dewasa ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan dari reaktogenisitas antara split maupun subunit. Kemudian dosing. Nah, ini hal yang menarik dari split virion yang tidak kita temukan pada subunit. Ini adalah salah satu penelitian phase 3 yang menunjukkan bahwa untuk quadrivalent influenza vaksin yang split perlu bagaimana merubah dosis yang dulunya pada anak-anak di bawah 3 tahun itu 0,25 untuk memudahkan di bagaimana kalau seluruhnya digunakan dengan dosis 0,5. Tentu saja pemikirannya adalah bagaimana efek sampingnya dengan dosis yang normal dose, kita sebutnya bukan half dose ya. Jadi full dose 0,5. Ternyata dari penelitian ini pada anak-anak di bawah 3 tahun tidak ditemukan efek samping yang tinggi. Jadi kurang lebih comparable antara full dose
dengan half dose, ya, 0,25 dibandingkan dengan 0,5. Tentu saja kalau kita menggunakan dosis yang sama, ini akan memudahkan. Teman-teman nggak perlu stok 2, nggak perlu pusing pikirin, oh ini umur berapa, dosisnya harus berapa, ya dengan full dose yang sama. Dan ini sudah berlaku di hampir semua negara, di Amerika maupun di Eropa. Mereka menggunakan split dengan dosis yang sama antara anak-anak mulai 6 bulan sampai usia lanjut. Ini juga penelitian yang membuktikan bahwa full dose itu dapat ditoleransi dengan baik, ya dibandingkan dengan yang half dose. Jadi tidak perlu khawatir bahwa pemberian full dose pada anak-anak akan menimbulkan efek samping yang lebih tinggi. Ini juga sama penelitian yang menunjukkan 6-35 bulan, jadi full dose atau dosis 0,5 pada anak dapat ditoleransi dengan baik. Dan ini tentu saja akan memudahkan sejawat tenaga medis. Kita tidak perlu pikir ini dosisnya berapa, kita tidak perlu stok 2 macam, 0,25 dan 0,5. Cukup dengan satu kemasan, 0,5, semua bisa kita berikan. Kalau kita menggunakan subunit, belum ada satupun di negara yang memberikan persetujuan untuk pemberian 0,5 subunit pada anak-anak usia 6 sampai 35 bulan. Jadi kalau di atas 3 tahun, mereka menggunakan 0,5 dan kalau di bawah 3 tahun menggunakan 0,25. Jadi agak merepotkan. Ini adalah kesimpulannya dari dosing. Jadi lebih simpel menggunakan QIV split, ya baik produk Sanofi maupun produk farmasi lain, semua dosis QIV split sama 0,5 mulai usia 6 bulan. Ini kita lihat dari MMR yang achieve sudah lebih lama daripada kita baru saja ya tahun 2020. Amerika sudah lebih dulu, kemudian di AAP juga memberikan yang sama dan Badan POM sudah memberikan persetujuan untuk menggunakan split QIV dalam hal ini adalah vaksin tetra untuk dosis 0,5 mulai usia 6 bulan. Jadi cukup satu kemasan bisa digunakan untuk semua populasi umur. Nah, bagaimana benefit vaksin influenza untuk high risk population? Saya kira ini teman-teman sudah banyak mendengarkan atau menerima informasi untuk high risk population. Ini adalah quadrivalent influenza vaksin. Jadi tadi perjalanan dari 2002 sampai 2012 pengamatan bahwa 2 turunan dari strain B yang terus beredar, Yamagata dan Victoria, menimbulkan wacana bagaimana mengganti atau switch dari TIV ke quadrivalent. Jadi untuk mengurangi mismatch, ya kalau kita menggunakan TIV, kemungkinan mismatch antara lineage B yang beredar dengan lineage yang ada dalam vaksin itu akan menurunkan efikasi dari vaksin. Sehingga sekarang rekomendasinya adalah penggunaan quadrivalent. Negara kita masih ada dua-duanya, TIV maupun QIV, ya dengan pertimbangan proteksi lebih luas, tentu saja kita akan memilih quadrivalent. Pelan-pelan nanti kemungkinan juga TIV akan segera di-switch ya dengan QIV. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iris juga, jadi vaksin influenza diberikan setahun karena kekebalannya hanya bertahan setahun. Kemudian alasan kedua kenapa diberikan selama 1 tahun sekali, virus influenza terus bermutasi. Sehingga untuk memberikan proteksi yang optimal, kita memerlukan vaksin yang baru yang sesuai dengan virus yang beredar, yang dominan beredar. Sehingga karena itu kita berikan tiap tahun untuk memberikan perlindungan yang optimal. Jadi kita ketahui ada yang NH maupun yang SH. Jadi Indonesia di tengah, dua-duanya beredar, dan di Indonesia tidak kita kenal adanya peak. Jadi virus influenza akan beredar sepanjang tahun di Indonesia. Tidak adanya peak seperti halnya di negara-negara Eropa maupun Amerika yang peaknya itu sekitar Oktober sampai Februari ya. Nanti di Southern di Australia sekitar di atas Juni sampai Agustus ya. Nah, kita ada sepanjang tahun. Nah, ini adalah manfaat untuk high risk group. Jadi kita bisa melihat bahwa ada penurunan mortality, risiko mortality pada beberapa populasi usia lanjut di sini ya, untuk stroke, untuk diabetes, untuk COPD dan lain-lainnya. Jadi ada penurunan risiko mortalitas dengan pemberian vaksinasi influenza. Kemudian juga pada kelompok diabetes juga akan terjadi penurunan
risiko hospitalisasi ya, maupun kematian. Yang perlu menjadi catatan teman-teman bahwa meskipun pada populasi diabetes ada perubahan fungsi imun, ternyata bahwa dari penelitian tidak ada perubahan dari respon imun yang terbentuk pada pemberian vaksin influenza untuk populasi diabetes. Jadi tidak perlu khawatir bahwa dengan gangguan fungsi imun pada diabetes tidak akan menurunkan respon imun dari pemberian vaksinasi influenza. Dan ini pada pencegahan miokard infark, ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa proteksi yang diberikan oleh influenza vaksin untuk mencegah infark miokard makular efikasinya kita lihat dibandingkan dengan berhenti merokok, kemudian pemberian statin, antihipertensif, bahkan lebih tinggi ya angka efikasinya untuk mencegah miokard infark dengan pemberian vaksinasi influenza. Ini untuk healthcare worker ya teman-teman, kita sebagai healthcare worker juga perlu memperhatikan pemberian vaksinasi pada diri kita sendiri karena kita bisa sebagai penular atau kita ditularkan ya. Jadi banyak penelitian menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi pada healthcare worker itu bermanfaat untuk mengurangi absensi ya, dan juga untuk mengurangi penyebaran ke pasien dan juga kolega dokter sendiri. Bahkan kalau kita lihat tadi, Prof. Iris sudah menyampaikan untuk di pandemik COVID ini, vaksinasi influenza pada healthcare worker merupakan salah satu prioritas. Jadi bisa saya sampaikan sebagai summary, yang pertama adalah platform vaksin influenza banyak ya dengan antigen dan komponen dan struktur organisasi yang berbeda. Ini saja tentu saja akan berdampak pada respon imun yang terbentuk. Jadi kita sudah melihat bahwa dengan banyak jumlah antigen pada split ternyata akan meningkatkan respon imun dengan ditunjukkan oleh adanya imunogenisitas yang lebih tinggi. Efektivitas kita dapatkan sedikit lebih tinggi pada beberapa populasi. Dalam hal ini ada penelitian di usia lanjut. Dan yang penting kita ketahui dari penelitian di SCMID itu tadi ya, yang saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan vaksin yang sama, jadi ada split, kemudian tahun depannya kita booster dengan split juga, itu akan memberikan proteksi lebih tinggi dan lebih long lasting daripada kita mengganti dari split kemudian mengganti dengan vaksin platform yang lain. Kemudian hal yang penting lagi diketahui bahwa split dan subunit dari penelitian pada anak, tadi kita lihat dari penelitian 6-35 bulan dan juga penelitian pada populasi yang jauh lebih besar di Italia, dari semua jenis vaksin baik split, subunit maupun yang whole cell, menunjukkan bahwa reaktogenitas dari split dan subunit kurang lebih sebanding. Satu hal yang menonjol dari vaksin QIV split adalah dosing. Jadi QIV split bisa digunakan dengan dosis 0,5, cukup satu kemasan untuk semua umur mulai dari 6 bulan. Jadi di sini vaksin Tetra bisa digunakan untuk dengan dosis 0,5 mulai dari usia 6 bulan sampai usia lanjut. Tadi sudah kita jelaskan bahwa QIV dibandingkan TIV akan memberikan proteksi lebih luas dengan mengurangi terjadinya mismatch pada lineage B. Kemudian pada high risk kita dapatkan bahwa manfaat vaksinasi influenza akan mengurangi resiko rawat inap dan juga kematian akibat komplikasi influenza. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Stephen. Pemaparannya tadi sudah cukup jelas ya terkait dengan split ataupun subunit vaksin. Prof. Iris, saya undang kembali untuk bersama kita, Prof. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oke, baik, kepada peserta nanti untuk bertanya mohon disebutkan pertanyaannya untuk siapa dan nama penanyanya siapa. Oke, baik, Prof, ini ada pertanyaan pertama, Prof, ditujukan untuk Prof. Iris dari Dr. Leni Yusuf Johar. Izin bertanya, Prof, ini mungkin yang dimaksud vaksin flu atau vaksin COVID kali ya. Vaksin yang sudah expired boleh diperpanjang 6 bulan. Apakah vaksin ini masih efektif?
Atau apakah khasiatnya sudah menurun? Takut ada KIPI yang parah. Ya, kalau mengenai expired itu sebaiknya memang sesuai dengan timing yang tertulis. Kalau ditulis bisa sampai 31 Januari 2022 misalnya, ya udah berarti tanggal 1 Februari sebaiknya tidak dipakai. Ya itu sebetulnya secara imunologi. Ya jadi sebaiknya itu udah efektif. Masalah mungkin KIPI-nya nggak ada ya mungkin ya. Jadi udah kayak air aja gitu. Tapi efektivitasnya jelas sudah menurun seperti itu. Ya. Jadi kalau saya pribadi tetap sesuai dengan apa yang tertulis tanggal expired-nya. Kalau dia 31 Januari 2022 ya sudah tanggal 1, ini contoh, tanggal 1 Februari sudah tidak boleh dipakai. Ya, seperti itu. Jadi saya tetap pribadi berpatokan seperti yang saya pelajari secara imunologi. Oke, baik. Jadi disesuaikan dengan kemasan expired date-nya yang tertulisnya. Ya, betul. Oke, baik. Mungkin kalau untuk detailnya bisa ikut pelatihan vaksinologi ya, Prof ya. Iya, benar. Oke, baik kita lanjut, Prof. Ini ada pertanyaan dari Pascalia Damemora. Selamat pagi, Prof Iris, izin bertanya. Nah, ini mungkin lebih ke ini ya, Prof ya, lebih ke pendapat ya, Prof ya. Beberapa negara sudah bebas masker. Bagaimana menurut Prof terkait dengan pelonggaran aturan bebas masker? Terima kasih. Ya, jadi kalau bebas masker itu lihat kondisi ya. Jadi kalau dianggap memang endemik betul seperti influenza sudah endemik ya kita memang nggak pakai masker. Tetapi untuk negara Indonesia belum bisa. Ya, jangan terlalu cepat ya. Kita masih pandemik di Indonesia. Kita belum endemik ya sekali lagi. Jadi sabar. Ya, kita tidak bisa menyamakan diri dengan di luar negeri. Mereka vaksinasi sudah duluan dari kita. Ya, kita aja masih yang kedua aja masih belum lengkap ya. Jadi kita masih dalam taraf menuju endemik tapi masih pandemik. Jadi tolonglah tetap menjaga 3M atau 5M istilahnya, ya harus tetap protokol kesehatan tetap dijaga sama kita masih ada di Indonesia, harus tetap dijaga. Ya apalagi Jakarta yang angkanya masih tinggi untuk COVID-19, ya yang masih naik turun tapi termasuk tinggi di Jakarta khususnya ya. Tetap pakai masker ya untuk saat ini. Ya negara kita masih pandemik. Oke, jadi mungkin nanti menunggu aba-aba dari pemerintah kali ya, Prof. Ya, kita harus menunggu aba-aba pemerintah, saya setuju. Tetapi kita juga lihat situasi, ya. Jadi misalnya sekarang di pesawat kita nggak usah PCR, nggak usah antigen. Tetapi berarti kita tidak tahu siapa yang ada OTG atau tidak. Tetap kita harus pakai masker, jangan kita buka masker. Ya, jadi itu contoh ya. Jadi kita pakai ini juga logika kita juga dan lihat situasi, ya, lihat situasi. Oke, betul, Prof. Setuju, Prof. Oke, kita lanjut ya, Prof ya. Pagi, Prof. Izin bertanya bahwa infeksi COVID-19 dapat memicu meningkatnya sitokin inflamasi yang tidak terkontrol. Dan dalam 1 bulan post-infeksi, apakah kondisi tidak terlalu cepat ya, Prof ya? Apakah kondisi sitokin yang belum reda kembali terpicu? Dan bagaimana bila juga ditambahkan dengan vaksin influenza? Jadi kan mungkin setelah post COVID, Prof, dan ada badai sitokin itu 1 bulan kemudian diberikan vaksin influenza. Nah ini apakah apakah itu diperbolehkan atau jarak yang aman itu sebaiknya bagaimana, Prof? Vaksinasi influenza tidak ada masalah ya. Badai sitokin hanya terjadi pada saat dia sakit ya. Udah sembuh nggak ada badai lagi ya. Badai sitokin hanya pada saat dia sakit ya. Kalau dia sembuh tidak ada lagi badai sitokin. Ya yang ada adalah long COVID. Nah, vaksinasi itu setelah sembuh benar. Vaksinasi harus keadaan sehat, tidak boleh keadaan sakit. Ada long COVID, ya vaksin apapun tidak boleh, nggak cuma influenza. Ya, jadi sabar saja, nanti dokternya akan menilai. Ya, dokternya akan bilang. Tapi yang jelas kita utamakan vaksin COVID dulu dilengkapi. Ya, 1 bulan setelah vaksin COVID, kita bisa berikan vaksinasi influenza. Jaraknya 1 bulan setelah vaksin COVID. Ya, jadi lengkapi vaksin COVID-nya. Kemudian vaksin kedua ya, kalau booster kan masih lama ya 3-6 bulan setelah vaksin kedua. Jadi vaksin pertama atau kedua selesai, itu 1 bulan setelah 1 bulan vaksin kedua baru bisa kita memberikan vaksinasi influenza.
Vaksin pertama, kedua kan jaraknya 1 bulan. Ya, jadi selesaikan dulu 2 vaksin COVID, setelah 2 vaksin COVID selesai. Kalau dia udah selesai 2 vaksin COVID terkena, 1 bulan atau 2 bulan setelah dia sehat, baru vaksinasi influenza. Ya, jadi nggak usah bingung, ya, vaksinasi influenza dapat diberikan bila mana kondisi dia sudah sehat benar. Dan badai sitokin hanya terjadi pada saat sakit. Setelah sakit kalau ada masih gejala namanya long COVID, ya, seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Itu mungkin yang jadi bingung-bingung nih. Dipikirnya mungkin badai sitokin, padahal itu adalah long COVID gitu ya Prof ya. Ya, ya. Oke, baik Prof. Pertanyaan berikutnya Prof. Dari Kelawa, dari Okezone nih Dok. Jadi tadi kan pesertanya memang ada yang medis dan ada yang awam Prof. Izin bertanya, yang pertama Prof tadi mengatakan bahwa vaksin influenza dan COVID sama pentingnya. Apakah bila seseorang terkena keduanya perlu melakukan vaksinasi keduanya? Jadi setelah misalnya terkena COVID ataupun influenza itu diulang gitu Prof. Kemudian, apakah vaksin COVID dan vaksin influenza itu dapat diberikan dalam waktu yang bersamaan? Kemudian yang kedua, apakah ada anak-anak yang terinfeksi flurona, Prof? Bagaimana cara mencegahnya? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Dok pendapatnya soal tren COVID yang menurun? Apakah bisa dikatakan kita sudah mulai masuk ke dalam fase deselerasi? Silakan, Prof. Ya. Jadi sebetulnya vaksinasi influenza dengan COVID, kalau di Amerika mereka berikan kiri kanan oke. Ya, karena mereka mempunyai vaksin sendiri, buatan mereka sendiri ya vaksinnya. Ya, Pfizer maupun Moderna maupun Johnson & Johnson mereka udah lama di awal. Ya, mereka sudah terbiasa untuk hal itu. Tapi di kita tidak demikian, kita masih diikuti KIPI-nya. Kejadian ikutan pasca imunisasi diikuti saat 28 hari setelah vaksinasi pertama dan 28 hari setelah vaksinasi kedua. Karena itu boleh diberikan 28 hari lagi atau 1 bulan setelah vaksinasi yang kedua. Ya, jadi setelah lengkap vaksinasi 1 dan 2 baru diberikan vaksinasinya. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi kita tidak diberikan bersamaan saat ini belum boleh ya, karena KIPI masih diikuti selama 28 hari setelah vaksinasi yang kedua. Dan kita melihat itu kenapa? Karena vaksin itu baru di kita. Kita bukan pembuat vaksin. Ya, kita adalah membeli vaksin. Jadi kita masih mengikuti semua kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping atau efek simpang, istilahnya terserah ya. Tapi baru kita ikuti setelah 28 hari, baru kita lihat. Takutnya ada fase lambat, reaksi lambat. Jadi terjadi reaksi sakit, nyeri atau lututnya sakit itu setelah 2 minggu misalnya. Ya, jadi masih batuk-batuk lama misalnya gitu. Tapi PCR negatif itu long COVID namanya ya. Seperti itu. Nggak apa-apa, sembuhkan dulu semuanya, selesaikan dulu, nanti baru vaksinasi influenza. Nah, untuk pencegahan influenza ya tentu vaksinasi. Saya katakan lagi ya, divaksinasi adalah salah satu upaya untuk menghindari supaya tidak tertular influenza. Jadi dari bayi 6 bulan sudah boleh diberikan. Tapi cek dulu ke dokter anaknya, kalau dia bayi atau anak, kalau dewasa bisa konsultasi ke dokter dewasa. Apakah saya sudah boleh divaksinasi atau belum? Nah, itu penting sekali ya. Nah, kalau bisa keduanya boleh, tapi waktu yang berbeda ya. Sementara di Indonesia kita belum bisa berikan vaksinasi COVID dikombinasi dengan vaksin apapun dalam satu waktu, termasuk influenza. Tapi kalau di masa kalau kita umroh haji ya boleh aja kiri kanan meningitis influenza, karena dua-dua ada vaksin lama yang sudah kita tahu bahwa efek simpangnya sangat amat kecil. Ya, jadi bisa kiri kanan oke. Ya, tapi masalah vaksin COVID ini ya yang masih diikuti terus ya efek simpang, efek samping ya. Efek simpang kita bilangnya kalau vaksin itu efek simpang ya. Gitu kita mau lihat di efek simpangnya seperti apa. Jadi sampai 28 hari gitu. Di luar negeri sekarang rata-rata sampai 14 hari. Di kita masih 28 hari. Ya, karena memang di Indonesia ternyata variasi sekali karena vaksinnya banyak jenisnya sehingga setelah 14 hari masih ada yang keluhan-keluhan setelah vaksinasi. Timbulnya setelah 2 minggu ada beberapa yang demikian. Oke, baik Prof. Jadi mungkin baiknya memang berkonsultasi ya Prof ya dengan berkonsultasi dulu. Ya. Berkonsultasi dulu ke dokter anak ataupun ke dokter vaksinator dewasa ya Prof ya. Apakah kapan boleh diberikan untuk
detailnya lebih ini lagi tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ya, Ya. Prof. Oke, baik, Prof. Yang ketiga tadi, Prof, bagaimana pendapat Prof Iris terkait dengan tren COVID yang sudah menurun nih, Prof. Jadi kan Ya. seperti kita ketahui memang di Indonesia itu beberapa sempat angka COVID kan memang menurun ya, Prof ya. Makanya dari PPKM level 3 di Jakarta terus kemudian ini jadi level 2 seperti itu, Prof. Ya, memang tergantung ya, kita tunggu dari pemerintah, semua instruksi akan dilaksanakan oleh pemerintah ya untuk apa yang terbaik buat kita. Tapi tentu kita tetap melihat situasi di tempat kita masing-masing. Ya, kalau memang masih full ya tentu aja kita, kalau masker tetap ya, masker nomor 1 ya, udah itu nggak usah dipikirin. Selama pandemik masker tetap harus dipakai ya, bagaimana apapun alasannya. Ya tetap ya protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kalau enggak kita ngeri ya, tetap karena masih tinggi di kita. Menurun tetapi masih tinggi. Masih ingat ya kata-kata itu. Memang cenderung menurun tapi masih tinggi ya dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Ya oleh karena itu protokol kesehatan, tapi memang tidak seketat yang lalu ya. Sekarang nggak usah pakai PCR ke pesawat ya, nggak usah pakai antigen ya, tetapi tetap jaga protokol kesehatan dalam pesawat ya, karena kita kalau demikian kita tidak tahu siapa yang OTG. Ya OTG pun bisa menularkan ya. Jadi hati-hati. Ya jadi segala sesuatu kita harus melihat situasi pada diri kita dan situasi di sekitar kita ya, seperti itu. Dan kalau orang mau vaksinasi influenza, dia sakit tiroid atau hipertiroid atau sakit asma atau apapun, tentu kalau kondisi terkontrol, hanya dokternya masing-masing, tidak berbeda dengan vaksin yang apapun ya, vaksin lain juga ya. Kalau ada komorbid, tanyakan. Komorbidnya sudah terkontrol, boleh vaksinasi apapun termasuk influenza. Jadi untuk influenza pun perlakuannya sama saja. Ya, jadi penyakit komorbid itu sudah harus terkontrol ya apapun. Tadi saya baca ada pertanyaan tentang hypertiroid ya. Jadi silakan kontrol ke dokter tiroidnya dulu ya, nanti tentu saja boleh saja. Dan untuk orang autoimun, saya sekalian lihat di sini bahwa untuk autoimun itu sama saja ya. Untuk autoimun tetap kita harus melihat autoimunnya sudah remisi. Remisi itu artinya sudah tanpa obat, misalnya sudah terkontrol dengan baik, dokternya bilang oh silahkan, boleh silahkan. Ya, jadi selalu penyakit autoimun, penyakit diabetes, ya, hipertensi, ya, hipertiroid atau hipotiroid, ya, apapun penyakitnya, tetap kontrol ke dokternya masing-masing untuk vaksinasi influenza maupun vaksinasi COVID-19 ataupun vaksinasi lainnya, ya, tetap konsultasikan. Iya, karena mungkin dokter yang merawatnya itulah yang tahu kondisi pasiennya ya, Prof ya. Ya, betul, betul sekali. Kapan tidak boleh disuntik gitu. Oke, baik Prof. Nah, ini mungkin lebih ke pertanyaan teknis ya, Prof ya. Pertanyaan dari Dokter Nilam. Yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan jeda dari vaksin COVID dengan vaksin influenza berapa lama? 1 bulan ya, 1 bulan. Ya, 1 bulan itu berarti sekitar 28 hari ya, Prof ya? Ya, atau lebih, minimal sebulan. Iya. Minimal. Nah, minimal, oke baik. Kalau misalnya nih Prof, ada yang disuntik dalam 14 hari, itu kira-kira ada efek yang ditimbulkan nggak, Prof? Efek yang misalnya 14 hari ada ditimbulkan, ya kita tetap harus berobat ke dokter, ya menanyakan apakah ini KIPI atau bukan, ya karena KIPI-nya diikuti sampai 28 hari. Ya saya lihat beberapa orang setelah 14 hari ya, setelah 2 minggu itu ada yang pengentalan darahnya lah, ada yang keluhan-keluhan, kita harus lihat karena KIPI itu bisa berhubungan vaksin, bisa tidak berhubungan dengan vaksin. Karena itu segala sesuatu yang terjadi dalam waktu 28 hari setelah vaksinasi, tolong diperhatikan, dan kalau terjadi apapun konsultasikan kepada dokter pribadinya ya untuk dinilai apakah ini yang terjadi berhubungan dengan vaksin atau tidak. Karena itu sebelum 28 hari setelah vaksinasi yang kedua tidak boleh kita vaksin apapun ya. Karena vaksinasi pertama kedua kan itu bedanya 28 hari, Pfizer 21 hari, lebih cepat lagi ya. Jadi karena itu 1-2 diberesin dulu, nanti kan boosternya masih lama tuh. Nah sebelum booster itu kita bisa vaksinasi influenza, ya kesempatan, ya seperti itu. Oke, baik Prof. Ini ada pertanyaan lagi Prof dari Dr. Mega Wijaya. Ini pertanyaannya banyak Prof, mungkin saya split satu persatu ya Prof ya.
Sebenarnya beberapa itu juga sudah seperti ditanyakan, jadi saya skip yang tadi sudah ditanyakan oleh penanya lain. Pertanyaannya yang pertama adalah umur termuda dan tertua yang masih boleh diberikan vaksin influenza, Dok. Apakah semuanya perlu di booster? Mungkin maksudnya pengulangan vaksin influenzanya itu per berapa tahun? Kemudian dan kira-kira waktunya kapan, Dok? Mungkin kan nanti mungkin bisa dibantu dengan Pak Dr. Stefanus. Kan biasanya kalau vaksin influenza itu ada NH dan SH ya, Prof ya. Jadi ke vaksinasi influenza karena virusnya berubah setiap tahun ya. Jadi WHO memberi pengumuman kepada semua farmasi di dunia bahwa yang akan beredar strain jenis apa, nah itu yang dibuat untuk tahun depannya. Jadi influenza dinyatakan diberikan setiap tahun, setahun sekali ya. Memang dibuatnya setahun sekali dan expirednya juga setahun sekali. Ya, kemudian dibuat baru lagi sesuai strain yang beredar. Ya, seperti itu. Dan kalau pada influenza memang kita anjurkan yang orang asma atau pilek-pilek alergi, itu memang kita sangat menganjurkan untuk memberikan vaksinasi influenza. Karena orang yang asma atau rinitis alergi atau pilek-pilek alergi setiap pagi haci-haci, bersin-bersin, ya kambuh, ya pilek terus-menerus ya. Nah, itu kalau diberikan vaksinasi influenza itu akan jauh lebih baik ya, karena orang yang alergi itu sensitif terhadap berbagai macam di lingkungannya ya. Jadi memang, dan kalau orang berikan vaksinasi influenza biasanya gejala efek simpangnya juga nyeri-nyeri sendi, kadang-kadang bersin-bersin juga ya, bisa saja, tapi terus hilang ya. Itu kan artinya ada respons imun tubuh yang membuat antibodi, ada respons yang mirip dengan penyakit influenzanya, tapi ringan ya. Gak usah khawatir ya, karena kalau vaksinasi influenza udah banyak dipakai ya untuk umroh, untuk haji, untuk luar negeri ya, dan di kantor-kantor itu banyak dipakai vaksinasi influenza, dan kelihatannya sangat menolong, angka absen itu jauh berkurang sebelum orang-orang itu diberikan vaksinasi influenza. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak. Ini mungkin pertanyaan untuk Dr. Stefanus. Dok, bagaimana kita untuk memilih vaksin yang jenis split varian dan subunit vaksin yang baik? Silakan Dr. Stefanus. Terima kasih. Yang mungkin saya ingin tambahkan yang mengenai umur termuda ya. Jadi semua vaksin bisa diberikan mulai usia 6 bulan. Di anak bayi 6 bulan bisa diberikan vaksin influenza. Nah, tergantung dari jenis vaksinnya yang mana. Kalau kita menggunakan vaksin split, mulai usia 6 bulan kita bisa menggunakan dosis 0,5. Sedangkan vaksin subunit kita harus menggunakan dosis 0,25. Di atas 3 tahun baru bisa 0,5. Karena belum ada data safety untuk subunit kalau menggunakan dosis 0,5 pada usia di bawah 3 tahun. Nah, tadi sudah saya paparkan mengenai split dan subunit perbedaannya ya. Imunogenitas dari split jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan subunit. Dalam efikasi mungkin tergantung penelitiannya mungkin akan sebanding ya. Tadi yang saya paparkan adalah pada usia lanjut ada penelitian yang menunjukkan lebih tinggi, dan juga adanya seperti memori ya, kalau kita split kemudian kita vaksin ulangnya split itu akan proteksinya lebih baik dibandingkan kalau kita mengganti jenis vaksinnya. Nah, bagaimana usia tertua? Saya kira tidak ada batasan usia untuk tua ya. Hanya mungkin ada perbedaan dosis. Jadi pada orang-orang tua yang ada imunosenescent ya memang idealnya kita menggunakan yang high dose. Cuma sayangnya di Indonesia belum ada. Kita belum memiliki vaksin yang high dose. Ya, jadi kita menggunakan dosis yang reguler sama dengan usia muda. Tentu saja akan ada perbedaan sedikit mengenai efikasi dari high dose dengan yang regular dose. Kalau dari batasan pasien, misalnya saya kira kita kembalikan ke pasien lagi yang bisa menggunakan yang split ataupun subunit ya. Tapi kalau pertimbangan imunogenitas dan efikasi yang lebih tinggi dari split, mungkin sebaiknya bisa dipertimbangkan yang split. Di dunia juga yang paling banyak adalah yang split. Mungkin itu bisa tambahannya, Bu Windy. Oke, terima kasih. Kalau ini yang expired ini
eh, kalau kita berikan expired, ya seperti memberikan air ya. Cuma kalau vaksin COVID, saya kira ada penelitian khusus dari ITAGI maupun institusi yang meneliti potensinya. Ternyata bahwa yang saya baca itu ada penambahan masa expired. Itu saya kira itu berdasarkan potensi dari vaksinnya masih poten. Gitu ya. Itu aja sih tambahan. Iya, baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk vaksin COVID itu special case mungkin ya, Dr. Stefanus, Prof. Iris. Jadi akan ada pemberitahuan resminya dari BPOM terkait dengan hal ini. Jadi mungkin kita sebagai tenaga kesehatan kita mengikuti saja apa yang ada atau ketika ada surat edarannya tersebut. Oke, baik. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Priscilla Abigail. Prof izin bertanya, seperti tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai vaksin flu split dan subunit. Mungkin ini bisa dengan Dr. Stefanus juga. Saat ini juga beredar vaksin quadrivalent subunit. Pertanyaannya, apakah vaksin tersebut merupakan vaksin generasi baru? Dan apakah keunggulan vaksin grip tetra sebagai vaksin flu split dibandingkan dengan subunit? Ditinjau dari penelitian skala besar. Dan setelah vaksin COVID, sebaiknya berapa lama boleh divaksin influenza? Nah, ini mungkin pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan berulang-ulang. Mungkin yang pertama saja yang bisa dijelaskan Prof. dan Dr. Stefanus. Mungkin Prof. Iris dulu. Saya Dr. Stephen dulu. Oke, Pak. Dr. Stephen dulu. Nah, kalau yang penyuntikan kan setiap tahun, tadi sudah kita tegaskan lagi ya, vaksinasi influenza setahun sekali diberikan. Ya, baik Prof. Dr. Stefanus. Dr. Stephen mungkin Dr. Stephen tentang ya apa ya, mungkin subunit ya, Dr. Stephen lebih baik Dr. Stephen yang menjawab. Ya tadi sudah dipaparkan. Waduh, kameranya nggak jalan. Jadi ada perbedaan antara split dengan subunit. Tadi sudah saya paparkan secara detail. Jadi ada 5 perbedaan di situ dari komposisi, kemudian imunogenisitas, kemudian juga efikasi, safety, dan juga dosing. Jadi ada 5 perbedaan itu. Jadi untuk vaksin split. Dan dengan pertimbangan itu ya saya kira teman-teman sejawat bisa mempertimbangkan mana yang lebih bisa digunakan. Sejauh ini yang paling banyak di dunia yang digunakan adalah vaksin split. Baik dari berbagai industri, ya saya kira Sanofi, kemudian Glaxo, dan juga industri lain lebih banyak menggunakan yang split. Salah satu penelitian yang besar tadi saya sampaikan adalah yang reaktogenisitas dengan 16.000 sampel itu cukup besar ya untuk melihat reaktogenisitas dari split dengan subunit yang reaktogenisitasnya sebanding. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya reaktogenisitas yang lebih tinggi pada vaksin split. Di masa datang kita akan menemukan vaksin yang terbaru ya. Saya kira di negara Eropa, Amerika sudah ada ya, yang mRNA ya. Jadi vaksin rekombinan. Itu baru lagi. Nah, saya nggak tahu kalau kapan masuknya ke Indonesia. Saya kira itu aja tambahannya, Bu Moderator. Prof. Iris mungkin ada tambahan? Saya udah jelas sampai Dr. Stephen sangat jelas. Ya mungkin Dr. Stephen di highlight saja mungkin keunggulan dari vaksin grip itu apa yang jadi nanti dari peserta webinar baik dokter maupun yang awam itu bisa lebih lebih mengerti. Ini summary-nya aja ya? Iya. Nah ini mungkin summary-nya bisa saya sampaikan sekali lagi teman-teman. Jadi komposisinya antara berbagai vaksin
dan platform itu berbeda ya. Jadi ada yang kita bahas pada hari ini adalah yang split dengan subunit. Split itu diketahui memiliki antigen lebih banyak, sehingga kita bisa melihat bahwa dampak dari antigen lebih banyak ini imunogenisitasnya lebih tinggi. Saya dapatkan adalah dari penelitian pada usia lanjut ya. Kemudian reaktogenitasnya sebanding antara split dan subunit, jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan adanya jumlah antigen lebih banyak. Yang tentu saja benefitnya adalah imunogenisitas yang lebih tinggi pada split, dan tidak perlu khawatir adanya reaktogenitas lebih tinggi. Ini disimpulkan dari penelitian yang skala besar, 16.000 sampel, saya kira bukan main-main. Jadi penelitian yang cukup besar dengan jumlah subjek yang banyak, dan juga dibandingkan dengan jenis vaksin yang lain. Ya, ada 9 jenis vaksin yang digunakan pada penelitian di Italia tersebut, yaitu untuk melihat reaktogenitas dari berbagai platform, split, subunit, dan whole virus. Kemudian satu hal yang menarik dari QIV split, semua QIV split memiliki dosis yang sama, 0,5, baik dari berbagai industri ya, baik dari Sanofi, dari industri yang lain juga menggunakan, sudah disetujui untuk menggunakan dosis 0,5, mulai dari 6 bulan. Jadi teman-teman tidak perlu stok dua macam. Kok Rabu 15 Maret sih? Untuk 3 tahun ke atas, kalau untuk yang subunit harus menggunakan dosis 0,5, sedangkan di bawah 3 tahun, mulai 6 bulan, subunit menggunakan dosis separuh, 0,25. Saya kira itu pengulangan dari saya. Terima kasih. Oke, baik Dokter Stefanus. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Mulyadi. Mungkin ini agak sedikit ini ya Dok ya, menyimpang dari vaksinasi. Pertanyaannya, Prof. Iris mohon penjelasan apakah penggunaan obat-obatan atau fitofarmaka yang bersifat imunomodulator pada penata laksanaan COVID bisa meningkatkan resiko badai sitokin. Mungkin maksudnya setelah badai sitokin juga nanti apakah bisa divaksin influenza seperti itu, Prof. Masih di mute, Prof, sebentar. Ya, maaf, saya ada telepon. Ya, bagaimana? Ya, jadi ada pertanyaan dari Mulyadi, ini sepertinya mungkin Dokter Mulyadi. Apakah penggunaan obat-obatan atau fitofarmaka yang bersifat imunomodulator pada penata laksanaan penderita COVID bisa meningkatkan resiko badai sitokin? Ya, tidak. Kita udah ada berdiskusikan ya. Jadi kalau pada yang yang ringan, yang sedang itu tidak ada masalah ya. Kalau yang berat tentu saja tidak diberikan ya. Karena kalau yang berat itu sudah masuk ke taraf ICU ya, itu sudah ada ini sendiri ya, sudah tersendiri ada SOP-nya ya. Itu hanya yang ringan kita berikan, kalau yang berat tidak diberikan ya, ringan dan sedang. Kalau sudah ada tapi dia tidak menyebabkan yang dikatakan tadi badai sitokin ya, itu waktu itu banyak sekali imunomodulator ini menyebabkan badai sitokin sehingga tidak dipakai lagi ya. Nah itu tidak demikian, dia itu hoax ya gitu. Tapi kalau yang berat kita itu masuk ke prosedur, kita tidak memberikan imunomodulator tapi masuk ke pengobatan ya, seperti itu. Tapi kalau yang sedang atau ringan ya, itu yang tidak ada badai sitokin kita bisa memberikan, tapi tidak menyebabkan badai sitokin. Oke, baik. Jadi harus konsultasi dokter ya, jangan sembarangan aja. Iya, betul. Jadi mungkin kalau untuk pasien-pasien yang dirawat sedang ke berat gitu mungkin lebih baik lapor ke dokter. Iya, itu nggak bisa sembarang kita berikan ya, karena harus lihat situasinya. Kalau yang ringan-ringan justru banyak kita berikan imunomodulator yang ringan-ringan ya. Justru dengan imunomodulator seringkali jadi baik ya. Karena dari sistem imunnya masih bagus dan juga ditingkatkan, istirahat cukup segala macam ya. Yang isolasi mandiri itu banyak kita bisa memberikan imunomodulator gitu. Tapi kalau yang udah perawat di rumah sakit itu harus mengikuti SOP daripada dokter yang merawatnya. Jadi kita tidak bisa mengintervensi, semau kita harus konsultasi kepada dokternya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof.
Ini lanjut Prof, agak berhubungan dengan pasien yang itu juga Dok, yang COVID. Dari Dr. Verna Wirya Pranata. Pertanyaannya untuk Prof. Iris, mengapa setelah selesai sakit COVID di dimer malah naik tinggi sampai serangan jantung? Bahkan ada yang sampai stroke. Padahal selama COVID di dimer masih dalam batas normal. Ya, itu salah satu dari penyakit COVID itu memang di dimernya meningkat, ya, adanya pengentalan dan juga perubahan sistem imun, sel-sel tubuh, ya, dan sel-sel darah, ya. Jadi itu salah satu petanda adanya di dimer meningkat, sering terjadi hiperagregasi, ya, ferritin meningkat, ya. Jadi nggak heran, ya. Seringkali juga setelahnya itu masih butuh obat-obat pengencer, ya, pada saat ada long COVID, ya. Jadi kita nggak usah heran, itu salah satu bagian daripada COVID, ya, salah satu bagian yang diterapi selama orang itu dirawat di rumah sakit, ya, dikasih pengencer darah biasanya. Baik, mungkin kembali lagi ya Prof ya, dikonsultasikan dengan dokter yang merawatnya ya Prof ya. Ya, selalu. Nah, itu merupakan salah satu bagian ya dari COVID ya, kalau dimer meningkat. Oke, baik Prof. Ini lanjut ya Prof ya, ada pertanyaan dari Dokter Sinta. Nah, Prof, biasanya kan kalau kita setelah dilakukan vaksinasi itu ada yang kita mempunyai gejala, misalnya demam ataupun pegel-pegel di badan gitu. Tetapi ada orang-orang yang tidak mempunyai gejala apapun gitu, Prof. Jadi setelah disuntik influenza nih misalnya tuh baik-baik aja gitu, tidak berasa apapun. Nah, kalau seperti ini, Prof, apakah orang-orang yang memang istilahnya mungkin tidak disertai dengan KIPI itu antibodinya itu tidak terbentuk gitu, Prof? Ya, ya itu memang banyak yang bertanya gitu juga ya. Ini nggak ada reaksi apa-apa tuh, nggak ada sakit, nggak ada apa. Aduh, antibodiesnya nggak kebentuk dong, nggak juga ya. Jadi tiap orang tuh reaksinya memang macam-macam ya. Nggak apa-apa, ada yang demam seharian tapi besok hilang. Jadi itu respons imun tubuh beda-beda. Ya, tapi bukan berarti yang nggak ada gejala habis disuntik itu nggak ada KIPI sama sekali, nggak terbentuk antibodi, nggak juga. Ya, jadi sistem imunnya cepat aja menyesuaikan, seperti itu aja. Ya, cepat tertoleransi, ya, jadi benda asing masuk tapi mudah ditoleransi. Tapi yang lain menimbulkan satu reaksi inflamasi, ya. Jadi segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kita berupa vaksin, ya, walaupun vaksin itu bukan suatu hal yang mematikan, ya, tetapi artinya ada inflamasi, ya, dirangsang imun sistem kita, ya, seperti itu. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ya, tidak usah selalu harus ada KIPI, tidak harus, ya. Iya, soalnya yang beredar di masyarakat kan seperti itu ya, Prof. Ya, mitosnya adalah, kalau habis divaksin nggak timbul apa-apa, berarti nggak ini nih, tidak terbentuk antibodinya, udah kamu vaksin lagi aja gitu kan. Iya, iya. Jadi kayaknya nggak serak gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, malah enak ya, nggak apa-apa sih kita gitu. Iya. Padahal sama saja ya, Prof. Ya, itu tetap terbentuk antibodinya. Oke, baik Prof. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dr. Henry Aprilio Purnomo. Izin bertanya, Prof. Saya mengalami kendala saat praktek. Sering pasien yang baru dapat booster COVID-19 mengejar untuk vaksin meningitis ini, mungkin untuk keperluan umroh ya Prof ya. Rata-rata baru di booster dalam waktu 14 hari. Nah, bagaimana nih Prof sebaiknya? Sedangkan schedule umroh biasanya tidak dapat dirubah oleh pihak travel. Ya, jadi schedule umroh, tapi dia udah divaksin maksudnya? Iya, dia sudah di booster, kemudian dia mau vaksin meningitis, Prof. Ya, ya. Jaraknya masih 14 hari. Ya. Oke. Ya. Ya, sebetulnya kalau di luar negeri kalau nggak ada masalah apa-apa, itu 14 hari memang batasnya, ya, sebenarnya. Ya. Jadi memang di kita agak sulit karena kita masih mengikuti ininya booster KIPI-nya, ya. Nah,
harusnya kalau udah tahu mau umroh itu harus sebelumnya, sebelum di booster. Itu kan waktunya panjang sebelum di booster tuh kan. Ada 6 bulan setelah vaksinasi yang kedua, 6 bulan kemudian baru ada booster. Semestinya yang paling ideal tuh pada saat tengah-tengah tadi. Ya, jadi di antara vaksinasi kedua dengan booster itu ada jarak 6 bulan, dan tengah-tengah situ di vaksinasi meningitis atau influenza atau yang lainnya. Ya, kalau seperti ini memang sulit jadinya. Ya, mesti lihat sama dokternya dulu, dilihat ya, oke atau tidak. Kalau terpaksa ya harus tunggu sampai 3 minggu ya paling enggak. Harusnya sih 1 bulan ya, tapi sebetulnya ya 1 bulan setelah booster ya kita bisa berikan vaksin yang lain. Tapi ya 2 minggu masih bisa, di luar negeri rata-rata sih memang 2 minggu ya setelah booster atau setelah vaksinasi yang kedua ya. Karena booster kan 6 bulan. Tapi booster yang sekarang bisa 3 bulan lebih cepat kalau kondisinya memang memungkinkan. Ya kalau terpaksa harus 2 minggu, tapi diperiksa dulu sama dokternya benar-benar nggak ada KIPI atau tidak ya seperti itu. Tapi untuk lain waktu seharusnya kita lebih bijaksana gitu ya kan. Kan dalam waktu rapat ke boosternya lama. Nah di antara itulah harusnya kita vaksinasi meningitis untuk umroh. Iya, apalagi nanti akan memasuki ini ya dok ya, musim haji. Iya, iya. Kita harus bijak jika ada masalah Iya, seperti harus jauh-jauh hari lah sebaiknya. karena memang kalau untuk jadwal umroh itu kan kesini-sini kan memang sudah dibuka ya Prof ya. Iya, iya. Harusnya sudah bisa antisipasi dari jauh gitu. Iya, Mungkin betul, betul. edukasi mungkin ya Prof ya, Edukasi penting sekali. Iya, baik. Oke, kita lanjut Prof. Nah ini juga Prof, jadi ada beberapa mitos yang memang ada di masyarakat. Jadi jika setelah divaksin kemudian diberikan antipiretik misalnya minum paracetamol seperti itu Prof, apakah antibodinya itu tetap terbentuk gitu? Jadi kan ya tetap ada yang terbentuk. ya Tidak boleh masalah. 4 jam, 6 jam gitu Tidak Prof. masalah. Nggak Tidak masalah. masalah. Ini kan penurun panas biasa. Dia tidak mengandung antivirus. Ya, kecuali dia minum antivirus, nah itu bisa mengganggu. Ya. Tapi kalau hanya penurun panas biasa seperti paracetamol, Panadol biru, ya Sanmol, ya seperti itu nggak apa-apa, ya bisa diberikan. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya Prof ya, antibodi tetap terbentuk meskipun tetap. Karena panas itu nggak nyaman ya. Panas itu malah jadi dia pusing, sakit, nyeri semuanya. Ya malah nanti jadi kacau badannya, ya nggak enak. Jadi panas kalau itu cepat minum, segera diberi paracetamol penurun panas ya, kode 38 biasanya kita berikan. Iya, apalagi sekarang kan orang-orang udah pada mulai WFH Prof, jadi sudah 75% gitu ya. Biasanya setelah divaksin kemudian biasanya tuh kembali bekerja gitu. Jadi jangan, tidak perlu khawatir ya Prof ya, antibodi tetap terbentuk meskipun kita minum paracetamol. Ya. Oke, baik Prof, kita lanjut lagi ya Prof ya. Ini kita sampai jam 12 Prof. Jadi ini masih banyak. Saya sebetulnya setengah 12 ada. Oke, baik Prof. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Prof ya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri acara ini. Oke, ada pertanyaan dari Dr. Firdausil. Prof Iris, gejala Omikron tidak khas, tapi batuknya lama dan hipersekresi mengental tidak purulen. Sudah diterapi fluimusil, tapi perubahannya tidak signifikan. Nah ini mungkin juga agak-agak rancu dengan yang tadi itu Prof, flurona gitu. Nah kalau misalnya kita punya pasien seperti ini nih Prof, ini kira-kira yang kita harus lakukan sebagai dokter nih apa nih Prof? Untuk membedakan apakah dia COVID ataupun influenza. Ya, untuk membedakan ya tetap dengan PCR ya. Jadi kita harus lakukan PCR. Jadi kalau pilek-pilek kita curiga ya, aduh ini kok nggak enak ya tenggorokan ya. Nah itu kita harus minta di PCR. Ya jangan antigen. Kadang-kadang antigen negatif, PCR-nya udah positif ya. Jadi kalau ada reaksi yang tidak enak, kita ragu-ragu ini influenza atau selesma atau alergi. Tapi terus-terus bersinnya, batuknya nggak enak, tenggorokan udah mulai benar nggak enak ya, greges ya, udah langsung PCR. Ya,
Karena itu penting sekali untuk pengobatan. Ya, pengobatannya obat pileknya sama, obat batuknya sama, tapi kan ada antivirusnya beda. Ya seperti itu. Vitamin sama, ya, tapi antivirus berbeda. Ya, Fluimusil bisa diberikan pada COVID maupun non COVID, ya, untuk ngeluarin reak, ya. Tapi kalau seperti ini tetap nggak enak, ngentel, ya apa namanya, kita harus kasih antibiotik. Tapi kalau dia karena COVID harus dikasih antivirus, ya seperti itu. Antibiotik biasanya diberikan juga untuk mencegah infeksi sekunder. Ya takut ada infeksi yang lain, infeksi bakteri juga nimbrung. Jadi makanya biasanya dikasih asitromisin, Avigan, ya dikombinasi, ya ada antibakterinya, ada antivirusnya, antibakteri kita sebut antibiotik, ya itu antibakteri, ya seperti itu. Kemudian obat batuk, ya bisa dalam hal ini bisa diberikan Fluimusil atau sejenisnya, ya banyak obat-obat yang lainnya untuk mengeluarkan reak. Ya kemudian kalau ada pilek kita kasih obat pileknya, ya kemudian ada apa panas kasih obat panas, ya seperti istirahat yang penting dan minum banyak, minum cukup, ya seperti vitamin itu harus diminum, ya jangan sampai tidak, ya vitamin C, vitamin D, ya multivitamin, zinc, ya semua yang bisa meningkatkan imun sistem, ya seperti itu. Oke, baik Prof. Jadi memang kita harus pandai-pandai ya dok ya memilih tes apa yang bisa digunakan untuk membedakan apakah ini COVID ataupun influenza, karena ngaruh ke terapinya tadi ya Prof. Ya, betul. Oke, baik Prof. Pertanyaan terakhir Prof sebelum kita tutup dari Dr. Patila Satrisna Nilamaya. Selamat siang Prof. Jadi ini mungkin tidak hanya booster Pfizer saja, mungkin influenza juga bisa seperti ini Prof. Jadi ada KIPI dok. KIPI-nya itu timbul ruam seluruh badan. Nah, kira-kira ini apakah cukup diberikan antihistamin, cetirizine dan metilprednisolon atau kira-kira perlu diberikan apa lagi, dan kira-kira untuk terapi KIPI-nya ini berapa lama, Prof? Ya, nah, jadi artinya begini, kalau begini setelah 2 minggu kan ternyata ada yang setelah 2 minggu muncul, ya KIPI ya kita bilang tetap KIPI, ya karena KIPI di Indonesia sampai 28 hari. Tapi apakah dia berhubungan dengan vaksin? Bisa ya, bisa tidak, ya masih harus ditelaah lagi. Tapi kalau KIPI ya KIPI itu artinya kejadian ikutan pasca imunisasi, bisa berhubungan dengan vaksin, bisa juga tidak berhubungan dengan vaksin. Tapi dalam kurun waktu yang ditentukan, dalam hal ini 28 hari, itu terjadi tetap masuk ke KIPI. Ya. Hanya KIPI dibagi 2 lagi, ini berhubungan atau tidak berhubungan. Nah, saya tidak tahu di sini berhubungan atau tidak berhubungan, bisa saja keduanya, karena kita juga harus tanya dia makan apa, ada makanan-makanan laut misalnya yang menimbulkan seperti ini. Cetirizine sudah benar. Ya, metilprednisolon 3 kali 4 mg pada dewasa bisa diberikan selama 7 hari, 1 minggu, tidak apa-apa, tidak usah takut antibodi tidak terbentuk, ya. Cetirizine malam hari karena dia ngantuk, ya. Pagi kita bisa kasih loratadin, ya, atau sejenisnya yang tidak ngantuk. Karena dikatakan di sini tidak hilang total, jadi artinya dia masih butuh antihistamin yang lain. Nah, setelah itu kita bisa memberikan salep-salep, ya topikal, ya, dan kulit jangan dibiarkan kering, ya, bisa dikasih lotion setelah mandi, karena kalau kulit kering juga itu akan menyebabkan lebih gatal. Tapi kita juga bisa memberikan topikal kortikosteroid, ya, itu juga apa namanya ke beberapa yang memang diperlukan, ya, kalau diperlukan ke dokter kulit untuk mendapatkan topikalnya, seperti itu. Ya, jadi bisa saja gatal, ya, tapi tidak usah ragu-ragu juga. Kalau belum hilang dengan satu antihistamin, kita bisa berikan antihistamin yang paginya tidak ngantuk semacam loratadin, fexofenadin, ya seperti itu bisa kita berikan juga. Ya, tanya kepada dokternya seperti itu. Oke, baik. Kalaupun misalnya tidak ada perubahan, bisa dikonsultasikan kembali ke dokternya ya dok ya. Ya, betul. Ya, tambah satu antihistamin yang saya katakan tadi ya. Jadi dikombinasi lagi, paginya dikasih anti alergi yang lain. Jadi malamnya ada cetirizine, paginya ada loratadin. Jadi dua macam anti alergi pagi malam, di samping metilprednisolon seperti itu. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Iris. Diskusi satu lagi mungkin ya. Oke. Ini saya lihat di sini. Adakah cara menilai vaksin influenza sudah terbentuk di tubuh pasien seperti pemeriksaan antibodi? Nah, pemeriksaan antibodi pada vaksinasi influenza itu kita hanya lakukan pada penelitian saja. Ya, kita tidak lakukan untuk hari-hari. Ya, seperti HPV, human papillomavirus, vaksinasi pneumonia,
ya kita tidak pemeriksaan before afternya, terlalu mahal. Itu hanya dilakukan pada penelitian saja. Ya, jadi kalau vaksinasi influenza itu kan karena tiap tahun ya, kita berikan tiap tahun tapi tidak usah diperiksa lagi antibodi sebelum divaksin dibandingkan setelah divaksin ada kenaikan atau tidak perlu lagi ya. Kita dari penelitian itu sudah jelas ada peningkatan, apalagi perlunya setahun sekali ya, kita nggak perlu lagi. Jadi kita berpikir secara masyarakat ya, secara public health, kesehatan masyarakat keseluruhan. Jadi kita nggak perlu, karena di sini juga kita tidak disiapkan hanya pada penelitian saja. Ya, terlalu mahal, lebih mahal pemeriksaannya daripada vaksinnya sendiri. Ya, kita vaksinasi aja. Ya, mungkin tidak efektif juga ya Prof ya, karena sudah ya, nggak efektif juga, betul. Gitu. Terima kasih banyak Prof Iris. Jadi mungkin kepada peserta tadi juga sudah dijelaskan ada jadwal imunisasi dewasa ya Prof ya dari PAPDI. Nah, slide-nya boleh dibagikan. Tadi ada yang tanya, mohon materi presentasi bisa diberikan. Ya, nanti Dr. Steven bisa bantu memberikan. Baik Prof. Jadi itu juga nanti di situ bisa dilihat ya Prof ya, kapan saja vaksinasi, apa saja dilakukan dan intervalnya itu berapa waktu, itu juga sudah lengkap di situ, beserta juga dengan vaksinasi COVID-nya juga ada ya Prof yang terbaru ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Iris hari ini. Ya, rasanya tuh kurang Prof waktunya, tapi nggak terasa ya. Nggak terasa. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi di acara berikutnya ya Prof ya. Boleh. Terima kasih banyak Prof Iris, Dokter. Mungkin saya bisa tambahkan Bu Indi yang silakan. Silakan. Yang nilai antibodi untuk vaksin influenza ya sebagai standar itu adalah nilai anti hemaglutinin. Jadi kalau di atas 1/40 dianggap protektif. Itu aja sih nilai patokannya ya. Tadi ada sebenarnya di slide saya. Jadi nilainya adalah 1/40 nilai anti hemaglutinin. Itu aja tambahan. Memang tidak umum sering dilakukan di Indonesia kecuali untuk penelitian. Tapi ada. Itu aja tambahannya. Baik, terima kasih Dr. Steven. Prof Iris mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing message-nya untuk ya, baik, terima kasih Dr. Hindi. Jadi vaksinasi influenza merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit influenza. Ya, di samping vaksinasi COVID, WHO menganjurkan selama masa pandemik COVID-19, vaksinasi influenza sangat dianjurkan untuk diberikan. Dan kapan diberikannya? 1 bulan setelah vaksinasi COVID yang kedua. Jadi sebelum booster kita bisa memberikan ya, karena jarak untuk booster 3-6 bulan setelah vaksinasi kedua. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof Iris. Kesempatannya hari ini kita dapat ilmu banyak. Terima kasih kepada seluruh peserta yang juga sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada moderator dari saya apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Iris. Baik, terima kasih Dr. Hindi atas moderator acara webinar pagi ini. Terima kasih juga kepada Prof. Iris yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan penjabaran terkait imunisasi pagi ini. Semoga apa yang dijabarkan pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga. Ya, terima kasih juga kepada Dr. Steven yang telah memberi pemaparan pagi hari ini. Semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Tetap laksanakan untuk vaksin lengkapnya. Jangan lupa jaga jarak dan pakai masker. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, Prof. Iris. Terima kasih, Dokter Iris. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Saya izin pamit. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih ya Dok. Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Prof, Dokter dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Iya, pertanyaan gua nggak dijawab tadi. Padahal di sini kan banyak orang yang itu gua ngegantiin doang juga kan. Ini kan, kalau aku untuk